Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap hari aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali dengan pesan healing hari ini. Oke, wish wisely. Jadi ungkapkan apa yang menjadi harapanmu secara bijaksana. Use your wishes wisely to manifest your heart's desire and take practical steps toward making your dreams come true. Jadi gunakan harapan-harapan yang bijaksana untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan hatimu dan mewujudkan mimpimu menjadi kenyataan ya. Jadi kita tuh kan punya harapan-harapan ya, di dalam hati kita tuh punya keinginan-keinginan. Nah, supaya itu bisa termanifest atau terwujud, maka kamu mesti lakukan secara bijaksana ya. Nah, secara bijaksana itu yang bagaimana? Ya, tentu saja berharap yang baik-baik ya. Kalau kamu memanifestasikan sesuatu yang buruk untuk orang lain, ya semesta nggak merestui. Jadi berkatalah yang bijaksana, memperjuangkan sesuatu yang benar, tidak menyakiti atau tidak merugikan orang lain, tidak merugikan diri sendiri ya, untuk kebaikan semua orang. Nah, itu ya, menggunakan harapan-harapan yang kita ucapkan, keinginan-keinginan hati kita yang bijaksana ya, sehingga semesta akan membantu untuk mempercepat mewujudkan apa yang menjadi harapanmu. Oke, next kita lanjut ya untuk pesan semestanya. Oke, pesan semesta hari ini. Wow, happy ya. First messages, pesan pertama langsung nih. Semoga nih selanjutnya energi hari ini sangat baik, sangat positif ya. Rayakan hari ini ya. Jika kamu memang ada kesuksesan, keberhasilan, pencapaian target, atau kamu lagi ada apa ya, ini memperingati hari lahir, ulang tahun, anniversary ya, sekalipun itu hal kecil, kamu mesti rayakan ya, sebagai ungkapan rasa syukur, berterima kasih. Dan merayakan itu nggak harus bermewah-mewah, nggak harus gede gitu ya, atau kamu cukup ajak keluarga kamu makan bareng gitu ya, atau sahabat-sahabat kamu, atau kamu mau berdua aja sama pasangan gitu ya, untuk merayakan hari ini ya. Dan aku rasa hari ini juga banyak kegembiraan ya, happiness, kebahagiaan ya. Ada sesuatu hal yang membuat kamu hari ini tuh happy banget
Nah, itu harus dirayakan, sekalipun mungkin kamu cuman beliin sahabat kamu ya, apa namanya, traktir ice cream gitu. Atau lebih bagus lagi kamu merayakan dengan berbagi ya, apalagi kalau ini tentang pencapaian target gitu ya, atau kamu dapat rezeki nomplok nih ya. Yang paling bagus ya kamu berbagi ya kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi celebrate itu nggak selalu tentang berpesta ya, berbagi, charity, beramal itu juga bisa menjadi salah satu cara untuk merayakan ya. Merayakan itu kan dalam artian bersyukur gitu ya, makanya ada syukuran, tasyakuran, itu merayakan sesuatu dan membagi makanan ya ke tetangga-tetangga kayak gitu. Nah, ada baiknya juga ke orang-orang yang lebih membutuhkan ya, misalkan fakir miskin, atau apa namanya, anak-anak jalanan, atau juga anak yatim piatu ya. Jadi merayakan tidak selalu dengan pesta, tapi bisa juga kita menjadi manfaat buat orang lain ya. Oke. Pesan selanjutnya ya, between word. Nah, berani mencoba hal-hal baru ya, berani challenge dirimu supaya hidup ini lebih berwarna, lebih optimis gitu ya, banyak ceritanya. Jadi warna hidupmu ini nggak cuman abu-abu tapi berwarna-warni ya. Cobalah hal-hal baru, pergi ke tempat baru, solo traveling itu challenge banget itu loh ya. Atau bisnis di bidang baru gitu ya, masuk ke sebuah komunitas, bertemu dengan banyak orang ya, supaya hidup kita nggak monoton. Apalagi punya banyak teman ya, makin ada banyak peluang bisnis, makin bertambahlah wawasan kita ya, menambah persaudaraan ya. Terkadang kita memang merasa nyaman hanya punya sedikit pertemanan ya mungkin, tapi kalau kita mau berbisnis ya nggak bisa ya punya sedikit pertemanan. Kita mesti ini ya, selalu hadir atau berada di satu komunitas, di suatu lingkungan ya, kegiatan atau aktivitas ya. Jadi tergantung kebutuhan. Untuk bisnis akan berbeda ya jika kita memang butuh healing gitu. Oke, berani mencoba hal baru, berani menerima tantangan ya. Oke, next kita lanjut. Ya. Oke, the fates ya, takdir. Ini sih sama seperti karma. Jangan overthinking dulu, jangan parno mendengar kata-kata karma ya. Karma itu ada karma baik, ada karma buruk. Nggak perlu kita takutkan, justru sebagai reminder ya buat kita, sebagai pengingat gitu. Kalau kita selalu menanamkan kebaikan ya, pasti kita akan menuai karma baik ya. Kita suka bantu orang dengan tulus ya, tanpa pamrih ya, dan ketika kita dalam kesulitan kita pun juga akan dibantu. Dan nggak selalu kita harus mendapatkan balasan dari orang yang sama ya. Terkadang kebaikan itu bisa kita dapatkan dari orang lain yang mungkin nggak pernah kita bantu ya. Kadang-kadang yang selalu kita bantu malah lupa diri ya, itu nggak apa-apa, dia pun nanti juga akan membayar karmanya. Nah, mengenai karma buruk, kalau memang kita udah terlanjur melakukan itu di masa lalu ya, kita harus bersiap untuk membayarnya. Nah, ibaratnya kalau dulu kita suka menyakiti orang, bisa jadi kita juga akan disakiti. Tapi jangan jadi terus overthinking atau paranoid ya, karena sebenarnya itu ibarat seperti hutang ya. Kita tuh kalau udah bayar hutang kan lunas kan, kita lebih lapang gitu ya, nggak kepikiran ya. Sama halnya seperti itu, kalau kita harus ada karma yang harus kita bayar ya, ikhlas aja
jalani, hadapi, kita ikhlas. Nah, kedepannya hikmahnya apa? Kita akan lebih hati-hati. Oh, ternyata disakiti itu rasanya seperti ini ya. Jadi kedepannya aku harus berhati-hati. Kalau mau bertindak ya, melakukan sesuatu hal, mesti ingat ada yang harus dibayarkan. Ini baru masih dunia ya, mungkin ada di agama kita atau di kepercayaan kalian ada akhirat. Nah, kan ada perhitungannya juga. Nggak perlu nunggu lama, nggak perlu nunggu. Di akhirat, di dunia pun kita juga mesti ada pembayaran karma ya. Atau kalau kita pernah mengambil milik orang lain, suatu saat milik kita diambil orang lain, ya kita harus sadari, oh ini hasil dari perbuatan aku gitu. Kalau kita ada kesadaran itu nggak akan terasa berat ya, nggak akan terasa berat. Kenapa menjadi berat? Karena terkadang kita nggak mau mengaku bahwa kita pernah melakukan kesalahan ya, mau sengaja mau enggak, kita ya namanya manusia tuh pasti semua pernah menanam karma. Hanya setelah kita mesti membayarnya, tinggal ya masing-masing orang itu ada kesadaran nggak bahwa itu hasil perbuatan kita sendiri. Itu aja sih. Nah, selanjutnya kita akan lebih berhati-hati ya, apalagi semakin ini berkurangnya usia kita, bukan bertambah ya, berkurangnya usia kita ya, kita akan bisa lebih bijaksana ya kalau ingat bahwa apapun yang kita lakukan itu pasti ada ganjarannya gitu loh ya. Tapi kalau kita selalu menanam karma baik, kita nggak akan pernah khawatir ya. Oke, next kita lanjut untuk energi hari ini. Energi hari ini. Ya. Page of Cup. Wow. Ada seseorang menawarkan hubungan ya, baik ini hubungan percintaan, hubungan bisnis atau pekerjaan gitu ya, atau tawaran untuk bekerja sama. Nah, ada juga yang seseorang ingin memperbaiki hubungan dan meminta maaf ya. Oke. Terus kayaknya ada yang ngedeketin kamu ya, seseorang ada yang ngedeketin kamu. Oke, kita lihat lagi ya. The Fool. Ada sebuah awal baru atau permulaan ya. Beberapa ada yang memperbaiki hubungan, kemudian sepakat untuk ya udah kita membuka lembaran baru, yuk kita perbaiki hubungan ini menjadi lebih baik ya, sama-sama memperbaiki diri. Nah, kemudian beberapa ada yang hari ini kamu bertemu dengan orang-orang baru, melakukan aktivitas baru ya, dan beberapa ada juga yang energi kamu tuh kayak hari ini nggak mau stres, nggak mau tertekan, nggak mau mikirnya yang berat-berat ya. Pokoknya hari ini mau santai, nothing tulus, bener-bener relax dan menikmati hari ini, enjoy. Oke. Ya, Ten of Cup. Wow, ini sinkron dengan happy ya. Ada sesuatu yang kamu rayakan hari ini, berkumpul dengan keluarga atau sahabat-sahabat kamu ya. Dan juga ada situasi hubungan yang harmonis ya, mau itu hubungan percintaan, pernikahan, tim bekerja, teamwork gitu ya, atau persahabatan. Ada situasi yang harmonis. Ada beberapa yang ya berkumpul gitu ya, apa itu merayakan sesuatu atau memang itu acara gathering
Oke, kita lihat lagi ya. Ya, Seven of Swords. Ada seseorang yang ternyata belum bisa move on dari kamu. Nah, aku rasa berkaitan dengan memperbaiki hubungan atau permintaan maaf ya. Terus berhati-hati untuk berbisnis, atau ketika seseorang PDKT sama kamu, bener-bener kamu rasakan feeling kamu ya. Kalau misalkan ngerasa kok ada yang janggal, ada ngerasa nggak enak, atau kamu kayak bingung nih orang maunya apa, nah sebenarnya itu udah clue ya bahwa seseorang ini memang nggak baik buat kamu. Jadi jangan dipaksakan. Kalau kamu udah ngerasa janggal, jangan dipaksakan, karena bisa jadi memang niatnya nggak baik ya. Oke, next kita lanjut lagi. Untuk energi hari ini, wow, Ten of Pentacle, rezeki berkelimpahan. Ini sinkron sih dengan happy nih ya. Ten of Cup, ada rezeki yang melimpah, kamu dapat rezeki nomplok hari ini ya, atau bonus kamu cair yang kamu tunggu-tunggu, atau kalau kamu selama ini kamu sibuk udah nagih-nagih gitu ya, akhirnya tagihanmu cair juga ya. Atau ada seseorang yang memberikan kamu support finansial yang sangat ya lumayan besar ya. Dan ada situasi berkumpul sama keluarga atau orang-orang terdekat kamu ya, merayakan sesuatu, merayakan kebahagiaan ya. Ada situasi yang harmonis. Oke, kita lanjut untuk pesan percintaannya. So, energi hari ini positif banget ya. Mungkin cuman satu hal yang menjadi warning, berhati-hati ketika kamu deket atau berdealing dengan siapapun, mau itu urusan kerjaan, pertemanan, percintaan. Jangan sampai kamu dimanipulasi atau dimanfaatkan ya. Benar-benar kamu dengarkan suara hatimu, rasakan feel kamu. Kalau ada keraguan-raguan, artinya itu tidak ya. Keraguan-raguan itu adalah jawaban dari kata tidak. Jadi jangan dipaksakan. Kalaupun kamu ada yang nawarin bisnis atau ajak kerjasama, tapi kok kamu ragu, mendingan enggak. Oke. Pesan percintaannya, love message hari ini. Yap. Reflection. Give each other some space at the moment. Trust and have faith that all will work out for the best. Jadi reflection ini, kamu perlakukan orang lain sama seperti kamu ingin diperlakukan ya. Berikan satu sama lain ruang ya. Kasih space buat pasanganmu atau ya siapapun yang lagi deket sama kamu ya. Yakin ya, percaya dan yakini semuanya akan baik-baik aja ya. Kamu akan mendapatkan yang terbaik. Jadi tidak perlu menggenggam terlalu erat ya. Tetap berikan ruang untuk masing-masing satu sama lain ya. Walaupun berpasangan, tapi satu sama lain juga tetap punya waktu, punya hak untuk me time, punya privacy gitu ya, selama memang ya tetap menjaga kesetiaan ya. Oke, untuk pesan malaikat hari ini, angel message. Ya, no need to worry. Angel memberikan pesan, nggak ada yang perlu dikhawatirkan ya, semuanya akan baik-baik aja. Lepaskan segala rasa overthinking, kegalauan kamu, kesedihanmu ya. Apapun yang terjadi, semuanya memang untuk kebaikan kamu ya. Dan roda itu berputar, nggak akan terus di bawah.
nggak akan juga terus di atas. Kalau sekarang kamu lagi merasa di bawah, kamu lagi merasa terpuruk ya, buang segala rasa kekhawatiranmu, atau kamu lagi kayak overthinking, mikir kemana-mana nggak karu-karuan. Nah ya, jangan khawatirkan tentang apapun, kamu pasti akan diberikan yang terbaik ya, selama kita selalu, walaupun nggak bisa 100% sempurna ya, at least berusaha untuk di jalan yang lurus ya. Apapun yang kita lakukan, kita kerjakan untuk kebaikan semua orang. Dan kamu nggak perlu khawatirkan apapun, mau itu tentang rezeki, tentang jodoh ya kan. Kalau memang sudah waktunya, kamu akan dipertemukan ya. Rezeki juga sama, selalu selama kita berusaha itu pasti ada, nggak mungkin nggak ya. Tuhan tuh nggak tidur ya. Oke, kita lanjut untuk afirmasi hari ini. Ya. Oke. Choose kindness. Aku memilih kebaikan. Nah, kenapa afirmasikan itu ya? Untuk menjadi pengingat supaya kita selalu menjadi orang baik ya. Oke guys, ini untuk pesan yang bisa aku sampaikan hari ini ya. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Untuk pesan-pesan yang baik, jadikan sebagai motivasi, klaim energinya, afirmasikan. Mungkin ada yang kurang baik, jadikan sebagai pengingat ya, reminder untuk kamu antisipasi hari ini. Thank you dan nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.